selamat sore semuanya. Selamat sore Sobat PW. Selamat datang di Waktu PW, Waktu Podcast Bahana SLW. Pada hari ini, saya Marsha akan menjadi host menemani teman-teman semua di perjalanan pulang kantor yang lagi cari makan dan juga mungkin lagi di rumah untuk berbincang-bincang selama 30 menit ke depan. Nah, yang belum follow sosial medianya Bahana TCW, ayo di follow sekarang Instagramnya @bahana_TCW. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notification untuk post, story, dan juga IG live dari Bahana TCW. Karena di post-post dan story-nya kita bakal men-share konten-konten edukatif dan juga kesempatan bagi followers kita untuk mendapatkan hadiah berupa merchandise atau stojo. Nah, untuk IG Live sendiri ini, program ini akan diadakan secara berkala loh. Nah, rencananya akan dilakukan selama 2 kali dalam 1 bulan. Jadwalnya akan ada pada Jumat pukul 5 sore. Jadi seperti hari ini. Nanti juga topiknya akan ada yang beragam, jadi teman-teman gak usah takut bosan ya. Kita bakal ngomongin soal investasi mulai dari dasarnya di Melek Investasi Series. Lalu kita juga bakal ada seri yaitu Unboxing Reksadana, di mana kita bakal mengupas tuntas tuh produk-produk Bahana TCW, mulai dari mungkin underlying-nya apa dan juga segala macamnya. Kita juga bakal ada seri yang namanya Quarterly Outlook, di mana Bahana TCW akan men-share untuk view-nya kepada pasar modal dalam 1 kuartal ke depannya. Nah, teman-teman, jangan lupa nonton sampai akhir karena di setiap sesinya kita akan ada sesi question and answer, di mana pemberi pertanyaan terbaik akan mendapatkan reksadana saldo sebesar Rp300.000. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ketinggalan dan tidak bisa mengikuti jadwal pada Jumat jam 5, kita bakal juga upload IG Live ini ke IGTV dan juga YouTube Bahana TCW. Makanya jangan lupa di-subscribe juga YouTube kita. Nah, karena ini merupakan IG Live pertama kita tuh mengangkat sesi yang bertemakan dengan kenalan yuk. Nah, di forum ini kita mau teman-teman semua berkenalan dengan kita, dengan investasi dan juga reksadana. Sekaligus kita juga mau berkenalan nih dengan sobat PW semua yang ada di mana-mana. Nah, sebenarnya dari tadi udah ada juga nih yang nggak sabar lagi mau ketemu dengan sobat PW semua. Mari kita langsung perkenalkan saja Ibu Danika. Halo, selamat sore Ibu Danika. Sore Marsha, sore Sobat PW semuanya. Nah, Sobat PW, perkenalkan ini Ibu Danika selaku Marketing Director dari Bahana TCW. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu, Bahana TCW merupakan perusahaan yang bergerak di industri manajemen investasi. Nah, Ibu Danika boleh nggak sih dijelaskan dulu kepada Sobat PW yang mungkin belum familiar, apa itu manajemen investasi, dan juga mungkin bisa dijelaskan dulu awalnya investasi itu apa sih? Ya, boleh dong Marsha. Jadi, pada dasarnya investasi ini kan upaya untuk penanaman modal ya atau dana. Jadi, bisa dalam bentuk uang, kemudian bentuk aset lainnya. Ya, harapannya kita bisa mendapatkan keuntungan setelah waktu atau periode tertentu. Nah, kalau manajer investasi itu adalah pihak atau institusi yang profesional dalam mengelola dana investasi yang dititipkan oleh investor-investornya. Oh, begitu ya. Kalau begitu, boleh nggak sih jelaskan dulu pada followers-followers dan juga sobat PW semuanya, sebenarnya investasi itu penting nggak sih? Soalnya banyak yang bilang kalau investasi itu nanti aja kalau udah kaya, udah punya duitnya, atau kalau nanti ada kebutuhan aja. Ngapain kalau misalnya dari sekarang udah harus investasi, padahal duitnya bisa dipakai buat belanja atau buat ya scoring e-commerce gitu. Ya, jadi memang investasi itu penting banget ya, Marsha. Jadi untuk mencicil tujuan kita di masa depan. Jadi kan memang tujuan itu kan macam-macam ya, tujuan masa depan itu macam-macam. Misalnya kayak Marsha gini mungkin tujuannya itu mau beli iPhone terbaru, atau mau siapin modal nikah gitu ya, atau mau beli rumah misalnya 5 tahun lagi. Nah, mungkin aja ya kita bisa menyiapkan dana untuk memanfaatkan uang yang kita punya saat ini. Nah, untuk kebutuhan dana yang masa depan, memang kelihatannya itu jadi kelihatan besar sekali kalau kita cicil kita manfaatkan dana yang sekarang. Tapi kalau misalnya kita cicil dengan investasi dari sekarang, itu aja rasanya lebih ringan.
Nah, tapi kalau misalnya kita terlena nih, misalnya kita foya-foya, kita habisin uang kita yang kita miliki di masa produktif ini. Nah, pada saat kita muncul kebutuhannya di masa depan itu, malah kita nggak punya uangnya, gitu. Nah, selain itu, kalau misalnya kita investasi, kita tuh jadi punya namanya pendapatan pasif. Jadi enak kan, kita tidur-tiduran aja bisa dapat keuntungan dari investasi. Dan memang kalau misalnya kita punya pendapatan pasif itu penting juga buat jaga-jaga. Dan kita kan nggak pernah tahu kondisi di masa depan seperti apa gitu. Wah betul sekali sih. Tapi kalau misalnya saya dengar ya tadi, apa kalau kayak gitu bedanya investasi dan menabung apa sih? Kan sama-sama menyisihkan dana untuk keperluan. Nah, jadi kalau menabung itu kan kita bisa ambil kapan aja. Jadi memang kalau dilihat dari secara risikonya itu relatif lebih rendah karena ya keuntungannya juga relatif lebih rendah gitu ya, relatif sama-sama rendah. Nah, jadi bisa dibilang modal awal yang apa namanya ya kita tabung itu justru malah bisa dibilang mengalami penurunan nilai gitu karena uang kita itu segitu-segitu aja, tapi malah barang-barang yang kita konsumsi ini bisa jadi lebih tinggi harganya. Nah, bedanya kalau dibandingkan menabung, investasi ini kan tujuannya untuk menumbuhkan modal awal kita. Jadi kalau misalnya kita lakukannya dengan bijak gitu ya, nanti modal awal kita itu bisa berpotensi untuk tumbuh mengalahkan kenaikan pertumbuhan barang dan jasa. Jadi itu yang membedakan investasi dengan tabungan. Gitu. Jadi mungkin kalau secara singkat itu menabung itu memang perlu untuk kebutuhan-kebutuhan kita yang sifatnya mendadak. Nah, tapi tetap saja untuk memenuhi kebutuhan di masa depan itu menabung memang tidak bisa cukup gitu. Oh begitu, jadi bedanya. Jadi kalau investasi itu lebih cocok untuk yang tujuan lebih jangka panjang ya daripada kalau bisa menabung itu lebih kayak dana darurat karena bisa memberikan return yang bisa mengalahkan inflasi. Oke nih, jadi saya sih sudah paham nih soal investasi dan juga bedanya juga dengan menabung. Tapi ya kalau misalnya untuk investasi itu diimplementasikannya agak susah ya, apalagi buat saya gitu. Baru hari gajian aja duitnya udah kepake buat bayar utang. Habis itu ngeliat profil dikit pengen beli, habis itu ada promo di e-commerce langsung di check out. Kayaknya kalau misalnya udah akhir bulan tuh duitnya udah gak nyisa buat investasi lagi. Jadinya akhirnya di skip tuh investasinya. Kalau kayak gitu bagaimana ya Ibu Danika? Ya, memang kalau untuk yang namanya investasi itu butuh kedisiplinan ya, Marsha. Jadi ya, tapi ya bukan berarti nggak boleh jajan sama sekali loh. Jajan sekali juga, sesekali juga penting untuk self reward. Untungnya. Kita terlalu mengetapkan ikat pinggang gitu kan, investasi tapi lupa gitu kita nikmati. Nah, mungkin beberapa dari Sobat PW juga terbiasa nih untuk memakai duit sisa kita untuk investasi. Nah, bahkan kalau misalnya duit sisanya nggak ada, ya udah berarti nggak ada investasi di bulan itu. Nah, makanya saya mau perkenalkan nih Sobat PW dengan yang namanya konsep disebut dengan pay yourself first. Wah, apa tuh pay yourself first? Baru pernah dengar saya. Kayak menggaji diri sendiri seperti itu ya, Ibu? Ya, jadi maksudnya kita harus menyisihkan terlebih dahulu nih pendapatan kita untuk tujuan masa depan. Misalnya bisa aja kita ambil patokan yang umum itu 20% gitu ya. Jadi pembagiannya itu bisa kita sebut dengan prinsip yang terkenal namanya prinsip 40 30 20 10. Jadi itu untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian 30%-nya kita pakai buat cicilan produktif seperti misalnya KPR, kemudian dari kecil, kemudian sewa kos. Nah, 20%-nya itulah yang kita pakai buat berinvestasi. Tapi jangan lupa yang 10% tetap harus ada bagian yang untuk sosial, misalnya berbagi kepada sesama. Nah, buat PW di sini bisa sesuaikan tuh tadi yang porsi 40 30 20 10 itu sesuai dengan kondisi dan preferensi teman-teman masing-masing. Nah, yang paling penting adalah kita harus konsisten nih untuk melakukan porsi-porsi tadi gitu ya. Jadi dengan kita konsisten dan atau melakukan investasi secara berkala, jadi secara tidak langsung juga teman-teman ini meminimalkan risiko dari gejolak harga aset investasi. Gitu ya. Jadi memang dengan Sobat PW ini konsisten, dari kondisi harganya lagi jatuh ataupun lagi naik,
Nah, nilainya investasinya Sobat PW itu akan tetap berada di rata-rata. Oke, jadi kita bisa menghindari kerugian akibat gejolak harga yang sangat ekstrim. Gitu. Jadi konsep ini namanya dollar cost averaging. Gitu. Oh begitu ya. Menarik tuh Sobat PW untuk dicatat, mungkin bisa dicoba juga yang tadi konsep 40, 30, 20, 10. Nah biasanya yang 10-nya nih yang suka kelupaan. Jangan sampai gitu ya Sobat-Sobat PW semuanya. Nah, ada juga nih yang sering dibingungkan oleh investor, apalagi yang masih pemula nih Ibu dan Nika. Aset investasi itu kan banyak ya jenisnya. Kita bisa investasi di properti, bisa di obligasi, bisa di saham. Dan juga yang lagi ngetren dan juga beken saat ini mungkin cryptocurrency kali ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman kita suka nge-share di Instagram story, mereka bisa mendapatkan cuan lebih dari 100% dalam satu hari saja. Nah, kalau misalnya kita mengacu tadi yang Ibu Nanika bilang kita harus memiliki investasi yang memberikan keuntungan melebihi inflasi agar daya beli kita nggak berkurang, kalau gitu kenapa nggak dana saya masukin aja di cryptocurrency? Nah, jadi memang perlu kita ketahui juga nih, risiko investasi untuk instrumen investasi yang menawarkan return tinggi itu pastinya lebih tinggi gitu ya. Jadi selain itu perlu diingat juga, memang keuntungan yang secara historis itu tidak melambangkan keuntungan yang kita akan dapatkan di masa depan. Jadi memang kalau kita mau menentukan instrumen investasi yang kita pilih, tidak boleh kita hanya terpaku hanya pada return aja. Tapi kita juga harus memasukkan faktor-faktor lain, termasuk juga resikonya gitu ya. Ya bisa aja teman kamu yang share di sosial media itu keuntungannya 100%, sebenarnya dia juga pernah rugi, mungkin ruginya lebih besar lagi, mungkin 300%. Cuman ya mereka agak share aja gitu kan. Iya sih, sama sih saya, sama saya sering sih rugi, cuman saya nggak pernah share. Kalau bisa untung, saya selalu share gitu. Emang sih betul betul betul. Oh ya, jadi selain return kita harus memperhatikan juga faktor seperti resiko. Tapi ada lagi nggak sih faktor-faktor yang lain untuk menentukan kita tuh cocoknya untuk investasi di aset mana sih, Ibu? Ya betul Mas ya. Jadi investasi itu namanya cocok-cocokan juga loh. Jadi cocok atau enggaknya itu dari kelas investasi itu bisa tergantung misalnya pada profil risiko investor, kemudian periode jangka waktu investasi, kemudian pengetahuan investasinya dari investor sendiri, umurnya investor, tujuan investasi, dan banyak hal lainnya. Jadi memang penting buat Sobat PW sekalian untuk kenal dulu nih profil investasi dari masing-masing diri kita sendiri gitu ya. Nah contohnya misalnya nih Marsha. Marsha itu adalah seorang investor pemula dan kemudian mau mulai berinvestasi dengan pengetahuan yang masih minim. Dia masih tahu bahwa profil risiko Marsha ini konservatif, kemudian ingin berinvestasi dengan tujuan jangka pendek gitu ya. Nah, tentu saja kategori investor seperti ini tuh memang tidak cocok untuk kelas investasi yang asetnya agresif atau memiliki resiko yang tinggi. Gitu juga dengan sebaliknya. Oh, seperti itu ya. Kalau begitu, kalau misalnya saya sendiri kan nggak tahu nih, kalau saya tuh sebenarnya investor yang agresif atau konservatif. Ada nggak sih cara untuk mengetahui saya tuh sebenarnya investor yang seperti apa dan cocoknya dengan aset yang seperti apa? Nah, sebenarnya mudah ya. Jadi kita bisa melakukan yang namanya tes profil risiko investasi. Dan juga udah banyak tersedia di mana-mana nih. Jadi misalnya bisa aja kita mau mendaftarkan diri di aplikasi fintech. Nah, mereka tuh umumnya memberikan yang namanya kuis profil risiko. Itu juga bisa sih cari di Google. Nah, jadi cara kerjanya begini. Misalnya Sobat PW itu akan diberikan beberapa pertanyaan seperti profil ya, profil diri, umur, kemudian tujuan. Nah, lalu misalnya Sobat PW sudah menjawab nih kuis-kuis tersebut dan misalnya Sobat PW menjawab resikonya untuk mengalami kerugian besar itu kalau terpapar masih oke gitu ya. Yang penting mendapatkan keuntungan yang tinggi. Nah, artinya Sobat PW ini dikategorikan sebagai investor yang agresif. Nah, tapi sebaliknya, kalau misalnya nggak berani untuk mendapatkan risiko yang besar atau menghandle risiko yang besar, itu artinya Sobat PW itu dikategorikan sebagai investor yang konservatif. Gitu. Oh, seperti itu.
Nah, Sobat Rewet, coba dicatat dan coba di Google ya kalau misalnya yang penasaran akan profil risikonya masing-masing. Penting tuh untuk cari tahu dulu biar nanti cocok sama aset investasinya. Nah, kalau gitu berarti kalau misalnya saya lihat banyak ya faktor yang harus diperhatikan sebelum kita memulai investasi. Jadi bisa dibilang kalau menginvestasikan dana itu susah gampang ya. Terus apalagi kemarin teman saya juga sempat curhat ke saya nih. Dia bilang katanya dia lagi nggak ada waktu nih untuk mempelajari dan juga meriset sebuah aset investasi yang dia baru mau coba. Katanya kalau misalnya dia belum sempat riset, dia nggak akan mau investasi di situ. Terus saya mikir, memangnya emang harus perlu banget untuk belajar sebelum melakukan investasi di suatu aset kelas yang baru ya? Ya, saya sih setuju banget ya sama teman kamu. Jadi, sebelum kita mulai berinvestasi, kita memang harus mempelajari dulu nih apa yang kita investasikan. Ya, kalau kita tahu toko investasi yang terkenal, namanya Warren Buffett ya, mungkin kita semua udah tahu. Nah, dia bilang, kita tuh nggak boleh berinvestasi ke sesuatu yang kita nggak paham. Karena dengan kita paham aset investasi kita dapat memahami pergerakan harganya. Jadi, ya berbasis spekulasi aja gitu. Jadi contohnya nih, kalau saham kita baru tahu minimal bisnis perusahaan tersebut, kemudian kondisi keuangannya, kemudian outlook industri perusahaan ke depannya, dan lain-lain sebagainya. Jadi sama aja dengan aset lainnya seperti obligasi ataupun misalnya cryptocurrency gitu ya. Kita harus tahu apa yang akan kita investasikan. Oh, begitu. Wah, kalau kayak gitu, kan di Bursa Efek Indonesia aja ada yang listing lebih dari 700 perusahaan nih. Apalagi ada juga obligasi korporasi, ada juga obligasi negara. Kalau begitu, gimana ya kita bisa melakukan riset untuk masing-masing semua perusahaan tersebut untuk memilih yang mana yang terbaik untuk investasi? Apalagi nggak semua di sini kan bisa membaca laporan keuangan, bisa membaca technical. Kalau kayak gitu, bagaimana dong solusinya, Ibu Danika? Nah, jadi karena itu ada yang namanya produk investasi yang disebut dengan reksadana. Jadi produk ini adalah produk dari perusahaan yang namanya manajer investasi. Nah, reksadana ini cocok untuk orang-orang yang baru aja mulai ingin mencoba berinvestasi karena memang dia dikelola oleh institusi yang punya tim riset sendiri. Jadi pastinya udah ada tenaga profesional dan yang bisa mengakses atau menganalisa instrumen-instrumen investasi di dalamnya. Jadi Sobat PW itu tidak perlu khawatir lagi untuk mempelajari kondisi dari masing-masing instrumen investasi tersebut, gitu ya. Wah, mungkin karena ini highlight dari acara ini kan mau kenalan dengan reksadana dan juga manajer investasi. Boleh nggak sih sekali lagi dijelaskan dengan bahasa yang lebih bisa dimengerti tentang reksadana dan juga hubungannya dengan manajer investasi? Oke, jadi mungkin supaya lebih mudah nih kan kita suasananya udah di sore hari ya. Paling enak itu pakai contohnya mungkin pakai contohnya rujak ya. Jadi aset investasi itu bisa kita andaikan seperti kita beli buah. Jadi kalau kita beli sebuah aset investasi atau buah secara langsung, maka kalau misalnya kita salah pilih nih dan buahnya busuk, ya kita nggak bisa makan sama sekali gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya reksadana itu adalah rujak, jadi rujak ini sudah dipilihin buahnya yang segar-segar sama tukangnya, ya udah dipotong juga, udah dikasih bumbu, jadi kita udah tinggal nerima dan kita tinggal makan. Nah, jadi sama juga seperti rujak, kita bisa sesuaikan tuh tingkat kepedasannya. Reksadana juga punya risiko yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi seperti ada yang cabenya banyak, itu artinya kan agresif, gitu ya. Nah, itu namanya reksadana saham. Nah, kemudian ada yang misalnya, saya nggak mau pakai cabai sama sekali, mau bumbunya aja. Ya, itu berarti produknya konservatif. Jadi itu namanya reksadana pasar uang. Jadi itu disesuaikan dengan selera si investor gitu. Nah, itu ya kita ini di perusahaan manajer investasi, termasuk di tempat saya ini yang namanya TCW. Wah, Ibu Danika ngomongin soal rujak udah jam segini bener-bener bikin saya lapar nih, Bu. Nah, Ibu, kan tadi katanya kalau misalnya tukang rujak itu manajer investasi ya. Kalau misalnya kita memilih tukang rujak itu kan sebenarnya
abang tukang rujaknya tuh mirip-mirip ya. Kalau misalnya kita cuma melihat dari mukanya, mungkin kita nggak bisa tahu nih dia jago atau enggak bikin rujaknya. Kalau begitu gimana ya kita bisa melihat tukang rujak seperti apa yang akan membuat rujak yang berkualitas, sama seperti bagaimana kita memilih manajer investasi yang baik. Oke, jadi kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor nih. Jadi yang pertama, yang pasti MI atau manajer investasi yang kita pilih itu harus punya izin usaha dari regulator kita atau OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa memilih perusahaan manajer investasi atau tukang rujak yang baik. Kita bisa lihat dari jumlah dana kelolaannya. Jadi kalau misalnya banyak yang mempercayakan dananya ke si perusahaan manajer investasi tersebut, jadi itu bisa menjadi salah satu indikator bahwa MI tersebut sudah terpercaya, gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat rujak yang enak, pasti kita lihat dong tukang rujaknya rame atau banyak yang ngantri atau enggak gitu. Nah, terus kita juga bisa lihat dari lama berdirinya si perusahaan manajer investasi. Nah, makin lama si perusahaan MI tersebut sudah terbentuk, nah pasti dia juga sudah mengalami banyak siklus bisnis dan tentunya sudah banyak melewati berbagai krisis di industri. Nah, yang terakhir kita juga bisa lihat apakah si perusahaan manajer investasi ini punya banyak penghargaan atau award atau enggak. Nah, Ibu dari tadi udah sebut semua syarat-syaratnya tuh. Berarti harusnya Bahana TCW sudah memenuhi tuh semua ciri-cirinya ya dong ya Bu, pastinya. Iya, kalau Bahana TCW kan yang pertama dia sudah punya izin OJK, izin usaha dari OJK, jadi pasti aman. Yang kedua, dana kelolaan kami atau yang disebut dengan Asset Under Management (AUM) itu sekarang totalnya berjumlah sekitar 51 triliun. Nah, jadi dengan dana aset kelolaan sebesar itu, kita juga adalah manajer investasi kedua terbesar di industri. Dan memang kita selama 10 tahun terakhir ini konsisten berada di 10 besar industri manajer investasi. Dan untuk pengalaman kita juga udah berdiri sejak tahun 95, jadi kira-kira udah lebih dari 25 tahun. Dan kita sudah mengalami berbagai siklus bisnis termasuk siklus krisisnya juga gitu ya. Nah, yang terakhir di bulan Juni ini sebenarnya kita juga baru aja mendapatkan award dari Alpha Southeast Asia sebagai Best Asset and Fund Manager untuk ke-7 kalinya. Jadi kita udah memenangkan penghargaan ini selama 7 tahun terakhir, dan kita juga memenangkan penghargaan Best Online dan Asset Fund Manager for Pension dan Retirement. Wah, selamat dong untuk Bahana TCW untuk semua tadi penghargaan yang udah didapatkannya di bulan-bulan lalu. Nah, kalau misalnya seperti itu kan kalau bisa jadi tukang rujak nih Bahana TCW udah pasti ratingnya 5 nih, udah laku di mana-mana, habis terus udah jam 3 juga udah habis rujaknya. Nah, kalau gitu Sobat PW udah nggak bisa ragu lagi nih untuk membeli produk di Bahana TCW. Nah, untuk sobat-sobat PW yang mau menitipkan dananya di Bahana TCW, bagaimana nih caranya Ibu? Kalau misalnya boleh tahu, bisa dipandu nggak nih ya? Apalagi yang baru pemula kan nggak tahu nih, mungkin belum punya akun di fintech atau kayak gimana ya? Oke, jadi caranya sih sebetulnya mudah sekali. Jadi kita bisa membeli reksadana Bahana TCW ini secara online ataupun offline. Nah, kalau secara online, Bahana TCW itu sebetulnya sudah bekerja sama dengan 14 lebih e-commerce atau perusahaan fintech sebagai agen penjual reksadana kami. Ya, sebut saja di dalamnya ada Bibit, kemudian ada Bareksa, ada Tanam Duit, Ipot, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau masih bagi kalian yang masih mau tanya-tanya secara offline pada misalnya agen penjual, nah itu bisa lewat bank yang bekerja sama dengan kami. Jadi kami ini bekerja sama dengan bank seperti BCA, kemudian ada Mandiri, ada BRI, Standard Chartered, dan lain-lain. Jadi list partner offline dan online kami bisa dicek di highlight Instagram kita yang judulnya Upper. Dan kemudian untuk dokumennya pun juga gampang sekali ya. Jadi hanya butuh KTP dan nomor rekening aja. Jadi bisa langsung kontak ke masing-masing agen penjual kami untuk dicek lebih lanjut lebih detail.
Oke deh kalau begitu. Berarti kalau gitu sobat-sobat PW jangan lupa cek highlight dari IG-nya Bahana TCW ya. Ada kalau nggak salah di highlight yang ketiga tulisannya Upper. Itu merupakan agen-agen yang menjual produk dari Bahana TCW. Nah, sepertinya dari tadi saya udah kebanyakan bicara nih, padahal sobat PW juga banyak yang mau nanya nih, saya udah lihat nih di kolom chat banyak yang nanya. Ini saya lihat ada pertanyaan dari Fajar Setio Hartono 153. Dia bertanya, apakah kalau misalnya berinvestasi di reksadana ada minimalnya? Oke, jadi terima kasih Pak Fajar pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali. Jadi, apakah ada minimal pembelian untuk reksadana? Nah, jadi memang ada pembeliannya bervariasi. Nah, yang paling rendah itu produk kita namanya produk pasar uang bahan dan likuid bisa dibeli mulai dari Rp10.000 gitu. Jadi per satu unit pembelian produk reksadana pasar uang bahan dan likuid bisa dibeli dengan minimal pembelian Rp10.000 gitu. Oke, berarti dengan Rp10.000 saja bisa ya? Wah, itu sih seharga minuman saya, bahkan minuman saya lebih mahal. Lalu nih ada juga nih pertanyaan dari Kimi 7027. Banyak juga ya pertanyaan dari dia ya. Nih dia bertanya, apakah di reksadana ada seperti di bursa saham, ada sistem ARA dan juga sistem ARB? Oke, wah ini sepertinya Bu Kimi ini udah pemain saham yang cukup advance ya. Nah, jadi berbeda dengan investasi di saham. Kalau di investasi di reksadana itu sifatnya jadi seperti hanya closing di satu hari yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya kita invest, nah itu kita akan mendapatkan NAV atau harga reksadananya itu pada akhir hari gitu. Jadi nggak ada pergerakan harga harian yang live atau live trade gitu ya, seperti menit ke menit berubah, nggak. Tapi kita dalam satu hari hanya ada satu harga yang disebut dengan NAV gitu. Dan itu akan didapatkan di akhir hari gitu. Oke. Nah, oh iya teman-teman mau diingetin lagi nih kalau misalnya pertanyaan terbaik nanti bisa mendapatkan reksadana sebesar Rp300.000 nih. Jadi tulis dulu aja pertanyaan, siapa tahu nanti aku pilih. Nah, ini juga ada pertanyaan nih. Untuk pemula, apa saja sih kesalahan-kesalahan yang sering dialami ketika berinvestasi dan bagaimana cara meminimalisir kesalahan tersebut ya, Ibu Danika? Terima kasih banyak. Oke, thank you pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Bagaimana kita meminimalisir kesalahan sebagai investor pemula? Yang pertama, jangan terbuai oleh return yang tinggi, gitu ya. Jadi biasanya karena kita terbuai dengan return yang tinggi, kita cenderung jadi mengabaikan underlying atau instrumen di dalamnya. Jadi kita jadi seolah-olah gelap mata gitu ya. Kemudian kita nggak mau cari tahu gitu di dalamnya sebenarnya apa sih instrumennya. Nah, yang kedua, kita harus begitu kita udah tahu instrumen di dalamnya apa, kita harus pahami nih apakah masuk akal dengan instrumen tersebut bisa menghasilkan return yang sebesar itu. Kalau misalnya kita bisa tahu di sini deposito kan rate-nya sekitar 4-5% gitu ya di Indonesia. Nah, kalau misalnya ada suatu penawaran investasi yang misalnya 30%, nah kita harus bertanya-tanya tuh, apa nih instrumen di baliknya? Apakah mungkin instrumen tersebut bisa menghasilkan return yang sebesar itu? Oke, baik. Mungkin karena ini kita udah deket-deket jam 5:30, mungkin satu pertanyaan lagi nih, terakhir nih. Ada dari Liza Kon _ apa bedanya reksadana syariah dan reksadana konservatif ya Ibu Danika? Dan apakah Bahana TCW punya produk tersebut? Oke, jadi pertanyaan yang bagus, thank you. Perbedaannya adalah kalau reksadana syariah tentu saja kita berinvestasi pada instrumen-instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi misalnya kalau kita masuk ke obligasi, ya tentu saja obligasinya itu
harus sesuai dengan prinsip syariah atau kita sebutin dengan sukuk. Kalau kita masuk ke instrumen saham, berarti sahamnya itu adalah saham-saham perusahaan yang dikategorikan sebagai saham syariah gitu ya. Ada yang termasuk dalam indeks Jakarta Indeks Syariah. Nah, di Bahana sendiri kita punya produk-produk syariah yang cukup lengkap. Jadi kita punya dari mulai yang paling konservatif seperti reksadana pasar uang syariah, itu investasinya hanya ke deposito syariah, sampai yang paling agresif seperti reksadana saham syariah. Jadi variasinya cukup lengkap dan kita bisa menjadi salah satu alternatif untuk investor yang ingin berinvestasi dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, saya lihat di komen chat masih banyak banget nih pertanyaan, tapi waktunya udah nggak cukup nih sepertinya. Mungkin yang tadi bertanya di kolom chat bakal kita jawab nanti aja, atau kalau masih ada pertanyaan lagi bisa langsung DM ke IG kami, atau kalau nggak nanti bisa kontak WhatsApp yang tertera di bio IG kita. Nah, udah nggak terasa ya, udah 30 menit aja loh kita ngobrol dengan Ibu Danika. Padahal kita kan awal-awalnya mau ngobrolnya cuma 30 menit ya, tapi ini kayaknya bisa lebih nih ya. Terus awal-awalnya mungkin untuk flashback aja dan wrap up, kita udah ngomongin tentang apa itu investasi, kita juga udah bahas gimana cara memilih investasi yang cocok dengan kita, apa itu profil risiko, terus kita juga tadi udah ngomongin soal rujak dan juga manajer investasi, dan juga berkenalan dengan Bahana TCW tentunya. Lalu tadi juga kita ada Q&A session, di mana kita juga udah menjawab beberapa pertanyaan, dan juga nah, sekarang kan udah di penghujung waktu acara nih, kita bakal mengumumkan pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan reksadana sebesar Rp300.000. Nah, kalau dari tadi saya lihat di kolom chat nih, Kimi7027 nih aktif sekali ya bertanyanya ya. Mungkin kalau begitu saat ini kita akan berikan saja hadiah itu untuk Bank Kimi7027. Bank ataupun kakak atau apapun itulah. Nanti Kimi7027 akan saya DM ya selanjutnya untuk pengambilan hadiahnya seperti apa. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan nih dari awal kan kita udah bahas banyak hal tuh. Kalau misalnya masih ketinggalan dan atau mau nonton ulang lagi nih, bisa tadi belum terlalu ngerti, mau didengerin lagi, bisa banget nanti dengerin uploadannya di IGTV kita atau di YouTube kita. Di YouTube kita namanya Bahana TCW, makanya di-subscribe dari sekarang. Nah, terima kasih banyak untuk Ibu Danika yang telah meluangkan waktunya melakukan sharing-sharing nih kepada kita semua dan juga Sobat PW semua. Dan terima kasih Sobat PW. Ya, terima kasih juga untuk Sobat PW semua yang sudah setia mendengarkan waktu PW ini dari pukul tadi ya, dari jam 5 sampai sekarang udah jam 5.32. Pastinya kan kalian udah lapar semua nih, makanya kita segera akhiri saja ya sesi ini ya. Oh iya, tapi jangan lupa pasang notification untuk IG Live kita berikutnya, karena kita bakal ada di tanggal 22 Oktober sesi quarterly outlook untuk quarter 4 2021 oleh Bahana TCW. Nah, kalau gitu kita mohon pamit undur diri dulu ya, dan stay safe and stay healthy Sobat PW semuanya. Terima kasih, dadah.